Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sudah bersama dengan salah satu pengusaha ekonomi kreatif yang ada di Desa Sekincau dengan Ibu Sri Yuni. Selamat malam Ibu. Jadi malam ini saya akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai usaha ekonomi kreatif yang dijalani Ibu Sri Yuni saat ini. Oke, yang pertama Ibu bisa tolong diceritakan bagaimana sejarah atau asal mula dari usaha ini? Oh ya, terima kasih. Asal muasal dari usaha ini adalah karena daerah Sekinjo itu produksi sayuran, jadi kadang-kadang pas murah barang melimpah itu dibuang-buang. Jadi kita memanfaatkan barang atau sesuatu yang sangat banyak di lingkungan kita, tetapi kalau murah itu kurang dimanfaatkan. Jadi kita pengen banget mengangkat sesuatu yang mungkin sangat biasa saja menjadi hal yang luar biasa agar mengangkat perekonomian di desa ini. Oke. Kemudian produk apa sih Bu? Produk apa saja atau keluaran yang dihasilkan dari usaha ini? Kalau untuk ini sayur-sayuran yaitu aneka dodol. Jadi ada dodol tomat, dodol abusium, dodol wortel dan sebagainya. Jadi sayuran karena potensi daerah segitu adalah sayur mayur. Oke, baiklah, dari hasil dodol-dodol yang dihasilkan tadi, siapa sih konsumen sasaran atau yang membeli produk ini? Uh, Sekarang kan sudah era inilah ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini kita jual online. Jadi untuk konsumennya itu bahkan banyak banget di luar Lampung. Artinya sudah menjadi sentra oleh-oleh atau khas Lampung Barat ya. Jadi banyak banget dibawa ke Jawa, Palembang, Jakarta, bahkan sudah ke wilayah luar provinsi. Jadi putra-putra daerah Lampung Barat yang kuliah di luar Lampung Barat, mereka sangat bangga dan memperkenalkan produk ini menjadi unggulan Lampung Barat. Oke, berarti dari konsumen sendiri tidak hanya penduduk sini ya Bu ya? Bahkan banyak di luar. Oh, banyak di luar. Banyak di luar provinsi Lampung. Oke, kemudian Bu, awal mula merintis usaha ini bisa disebutkan tidak kisaran modal yang Ibu keluarkan? Kalau modal pertama itu lebih kurang 500.000 karena begitu kita tertarik untuk memanfaatkan di saat sayuran sangat-sangat jatuh harganya gitu. Jadi asal muasalnya sekitar 500.000. Itu sudah termasuk peralatan Semuanya, sudah semuanya. Kita pakai wajan yang sederhana, kemudian kita juga masih pakai tungku. Kalau dodol alatnya memang sangat-sangat sederhana, yang penting ada wajan, kemudian ada pengaduknya, pakai kayu, pakai bambu, sudah. Dari modal yang telah disebutkan, apakah dana pribadi atau dana pinjaman atau ada kelompok? Waktu itu kita pakai dana pribadi waktu itu, pakai dana pribadi ya. Oke, baiklah. Kemudian kenapa sih Anda siap menghabiskan waktu dan mengeluarkan uang untuk usaha ini? Sebagai ibu rumah tangga, kita pengen banget menambah penghasilan. Kemudian yang kedua, cita-cita saya sangat sederhana sebenarnya, pengen banget menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu dan mungkin anak-anak muda. Jadi saat ini bukan saatnya kita mencari pekerjaan, tapi ciptakanlah lapangan pekerjaan agar kita tidak tergantung dengan penghasilan suami. Jadi mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dengan bahan baku yang melimpah di sekitar kita, yang jelas menambah penghasilan keluarga. Oke. Kemudian Bu, apa sih kelebihan atau daya kreatif yang dimiliki dari usaha yang Ibu jalani? Jadi sayur mayur itu kan orang taunya mungkin kalau tomat hanya disambal bikin saus ya. Kemudian kalau labusium kita ketemunya cuma di sayur asam mungkin ya. Nah, kita keunikannya ini adalah sayur dibikin dodol gitu. Kemudian bisa saya garis bawahi di sini bahwa untuk dodol sayur mayur ini di Provinsi Lampung itu hanya di Indonesia itu mungkin hanya di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung itu hanya di Lampung Barat. Di Lampung Barat sendiri itu hanya di Kecamatan Sekinjo. Jadi keunikannya adalah yaitu tadi dari sayur-sayuran, bahan yang mungkin melimpah ruah, harga murah menjadi sesuatu unggulan, bahkan bisa dikatakan unggulan Provinsi Lampung. Berarti dari itu bisa disimpulkan bahwa tidak ada saingan ya Bu? Untuk saat ini belum. Oke. Kemudian usaha ini dijalankan sendiri atau dengan karyawan? Kita berangkat terkenal, kemudian membesarkan nama itu dari kelompok wanita tani atau KWT yang kita kasih nama KWT Sekarwangi. Jadi
anggota di sini sebagai mitra, artinya beberapa anggota menyediakan bahan baku, mereka menanam tomat, labu dan sebagainya. Kemudian jika ada saat-saat tertentu, misalnya pas hajatan rame ataupun lebaran, itu seluruh anggota kita libatkan dalam pembuatan, pembungkusan ataupun pengemasan. Bahkan kalau ada pelatihan-pelatihan juga kita anggota siap membantu, baik sebagai pengemasan, pengolahan maupun bahan bakunya. Ada nggak sih Bu karyawan yang dari luar anggota KWT sendiri? Enggak, kita melibatkan anggota karena anggota kami kebetulan ada 40 orang ibu-ibu yang siap membantu dalam hal apapun. Kemudian Bu, untuk produk sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pembuatan dan pengemasan hingga siap untuk dijual? Kalau prosesnya itu mungkin dengan adanya alatnya, sekarang kan ada alat dengan bantuan dari Polinela, kemudian dari Bapak Lurah juga, dengan adanya alat ini jadi dalam 1 hari itu bisa untuk misalnya ada pesanan dadakan maksimal itu 2 hari sudah bisa kita kemas. Oke. Nah, kemudian Bu, kan ini adalah sesuatu yang baru diciptakan, jadi kan pasti kepercayaan masyarakat atau daya belinya pasti di awal sangat kurang ya Bu. Kemudian berapa lama sih waktu hingga benar-benar terasa keuntungannya dari usaha ini? Butuh waktu sangat lama ya, ternyata memang kita butuh proses banget. Nah, saya mengenalkan produk ini dengan berbagi. Jadi pada awal-awalnya hanya melayat atau musibah, saya nggak bawa itu. Jadi setiap ada pertemuan apapun, ada momen apapun itu, kita ada urusan keluarga, baik pertemuan, ada misalnya kegiatan kita, saya selalu bawa produk saya selalu berbagi, saya selalu kenalkan. Nah, kemudian karena kita di desa yang maju, kan selalu ada lomba-lomba pekon tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan pekan daerah, pekan nasional, kita selalu ikut ajang pameran karena pameran pembangunan itu adalah ajang promosi yang luar biasa. Bahkan berkat Pemda setempat kita jadi dikenal, dan mungkin kita nggak tanggung-tanggung, dan kita mungkin satu-satunya KWT yang digandeng sama Trans 7. Jadi dodol ini sudah masuk dalam tayangan Cita-Citaku, Laptop Si Unyil, kemudian Koki Cili, Si Bolak itu. Jadi promosinya sudah nasional. Oke, berarti promosi tidak hanya dari media sosial ya, tetapi sudah sampai media televisi. Iya itu. Jadi Trans 7 adalah ini mitra kami itu. Kemudian Bu, setelah berjalan ada nggak sih hambatan yang memungkinkan terjadi ke depannya? Kalau hambatan itu pas pesanan banyak, harga mahal atau barang langka, karena sayuran itu tergantung dengan cuaca. Jadi pas musim kemarau kita yang sangat-sangat kesulitan di bahan baku, terutama tomat. Kemudian bagaimana rencana ke depannya? Ada nggak sih rencana untuk mengembangkan lebih jauh usaha ini? Alhamdulillah, rencana atau impian saya yang pengen maksudnya mempunyai sentra olahraga di pinggir jalan, ataupun misalnya kita bisa keluar lebih, ini terwujud hari ini. Jadi hari ini kita bekerja sama dengan Cafe Ratu Luar, sebuah kafe yang sangat besar di Lampung Barat, di Bundaran Kilua. Itu sudah mengajak kerjasama, jadi semua produk kami ada di situ. Itu impian kami yang dari sejak dulu berdiri terwujud di tahun 2020 ini. Berarti sudah terwujud. Sudah terwujud. Menurut Anda apa sih keberhasilan untuk memulai suatu bisnis? Kuncinya? Jangan pernah menyerah. Jadi kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Kemudian untuk mencapai sukses itu butuh pengorbanan. Jadi bukan hanya tetesan keringat, mungkin juga air mata, dan juga jangan pernah mengeluh. Untuk terakhir, tolong berikan motivasi untuk orang-orang yang sedang merintis atau masih takut memulai bisnis, agar mereka punya percaya diri dan tidak ragu untuk memulai bisnis. Yang jelas gini, siapapun bisa memulai sebuah usaha. Satu, jangan pernah gengsi. Jadi kalau toh kita gagal, bangkitlah. Jadi kita jangan pernah menyerah gitu loh. Mencoba terus,
Karena kunci sukses itu adalah jika kita jatuh dan bisa bangkit, itu baru sukses. Tapi jika kita sudah terjatuh, menyerah, itu akan sia-sia gitu. Jadi jangan pernah berhenti atau memulai sebuah usaha kemudian kenalkan produk dalam setiap kegiatan apapun. Ini loh produk saya gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan malu. Kemudian usaha yang dirintis dari awal, kemudian kita akan menikmati hasilnya, itu kepuasan batin luar biasa. Memanfaatkan sesuatu yang mungkin bagi orang itu limbah ya, tomatas murah dibuang-buang menjadi sesuatu unggulan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Oke, baiklah, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Ibu Yuni. Bagaimana proses itu berjalan untuk tidak takut, tidak malu, tidak menyerah, dan terus bangkit. Semoga kedepannya kita semua bisa mendirikan bisnis yang nantinya bisa sesukses Ibu Yuni, Bu Sri Yuni, atau bahkan lebih. Begitu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga usahanya terus berkembang dan sukses. Terima kasih, selamat malam.